Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia. Pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan ibadah, bisa melaksanakan puasa, bisa melaksanakan salat, bisa melaksanakan majelis ilmu. Ini semuanya tidak lain karena karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang pandai bersyukur, mensyukuri nikmat Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Kita berharap mudah-mudahan Allah tambahkan kepada kita nikmat-Nya dan kita menjadi orang yang istiqamah sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Pada hari ini kita akan membahas salah satu hikmah yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, yaitu hikmah yang ke-89, di mana beliau berkata, matlabul arifina minallahi ta'ala as-sidqu fil ubudiyah wal qiyam bi huquqir rububiyah. Kata beliau, matlabul arifina minallah ta'ala, harapan, permintaan, keinginan orang-orang yang arif. Orang-orang yang arif, harapan mereka kepada Allah adalah as-sidqu fil ubudiyah, jujur, benar dalam melaksanakan ubudiyah, wal qiyam bi huquqir rububiyah, dan dapat melaksanakan hak-hak rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah satu hikmah yang sangat penting untuk menjadi pelajaran, untuk menjadi pegangan kita dalam menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan ini setiap manusia pasti punya harapan, pasti punya keinginan. Setiap kita pasti punya keinginan. Itu yang disebut dengan matlab. Matlab itu adalah apa yang diinginkan oleh kita, apa yang diharapkan oleh kita. Setiap manusia punya harapan, punya keinginan, punya cita-cita yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Disebutkan bahwa keinginan orang-orang arif, ini orang arif adalah orang yang kenal kepada Allah. Arafa ya'rif, al-arif billah, orang yang kenal kepada Allah.
orang yang memahami hakikat-hakikat kebenaran, orang yang sudah sampai tingkatannya pada maqam yang paling tinggi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian disebut oleh sebagian kalangan dengan maqamul ma'rifah, yaitu tingkatan ma'rifat, tingkat orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya beribadah saja, tetapi ibadahnya karena tahu dan kenal kepada Allah. Ada orang yang beribadah tapi tidak begitu mengenal hakikat dari siapa yang menjadi objek ibadahnya. Tetapi orang yang ma'rifah, dia tahu sedang berhadapan dengan siapa, beribadah kepada siapa. Ini yang disebut dengan arif. Para ulama mengatakan al-arif billah fahuwa sa'ir ilallah biruhihi wa dhatihi wa qalbihi. Orang yang disebut dengan arif billah, yang kenal kepada Allah, adalah as-sa'ir ilallah, yang terus berjalan menuju kepada Allah, berjalan menuju kepada Allah. Dia tahu jalannya menuju kemana. Dia tahu bahwa dia sedang berjalan menuju kepada Allah. As-sa'ir ilallah. As-sa'ir ilallah bukan hanya dengan ucapan, tetapi orang yang arif billah sa'ir ilallah biruhi, dengan jiwanya, dengan ruhnya. Dia berjalan menuju kepada Allah dengan ruhnya. Bahkan bukan hanya dengan ruhnya, wa dzatih, juga dengan dirinya. Dia melaksanakan ibadah, melaksanakan salat, melaksanakan puasa, melaksanakan ketaatan, melaksanakan amal saleh. Dirinya berjalan menuju kepada Allah. Dirinya menghadap kepada Allah, mendekat kepada Allah. Ruhnya menuju kepada Allah, raganya juga menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadap kepada Allah. Sebab ada orang yang menghadap kepada Allah hanya fisiknya saja, tapi ruhnya tidak menghadap kepada Allah. Orang yang arif billah bukan hanya raganya menghadap kepada Allah, melaksanakan amal soleh, ketaatan, ibadah, raganya, fisiknya, tapi ruhnya juga menghadap kepada Allah Ta'ala. Jadi ruhnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qalbih, dan hatinya juga menghadap kepada Allah. Hatinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua hidupnya, semua kehidupannya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan al-arif billah. Hatinya tidak kemana-mana, tidak melenceng. Hatinya mengarah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan al-arif billah. Mudah-mudahan kita bisa sampai kepada tingkatan tersebut. Jadi ruhnya, dzatih, ya, ruhihi, dzatihi, wa qalbih, semuanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fikirannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mendapatkan ridha dari Allah, bagaimana mendapatkan tempat di sisi Allah, bagaimana menjadi hamba yang diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang sudah sampai pada tingkatan ma'rifah. Dia tidak noleh ke kiri ke kanan, dia hanya menghadap kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Bahwa semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya, matinya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak menghadapkan wajahnya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan orang yang arif. Apa tandanya orang yang arif? Al-arif daiman radin anillah. Tandanya bahwa dia menghadap kepada Allah. Ruhnya, raganya, hatinya menghadap kepada Allah. Di antara tandanya bahwa dia daiman radin anillah, selalu ridha kepada Allah. Ridha kepada Allah Ta'ala fi sirri wa fi alani, baik dalam keadaan rahasia, baik dalam keadaan rahasia sembunyi-sembunyi tidak ada yang melihat, maupun
dalam kondisi bersama dengan orang lain. Radin bima qasamahu Allah lah, dia ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi orang yang arif itu apa saja yang diberikan oleh Allah kepadanya diterima dengan ridha, diterima dengan penuh keridhaan. Ini orang yang arif sebab dia tahu siapa yang memberi. Siapa yang memberi tidak lain, yang memberi adalah Allah. Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha pengasih penyayang, dan Allah yang membagi-bagikan rizki kepada semua hamba. Karena itu dia ridha dengan pembagian Allah, karena tidak mungkin salah pembagian Allah Ta'ala, tidak mungkin keliru pembagian Allah. Orang yang arif, orang yang kenal kepada Allah, dia ridha dengan semua yang ditetapkan dan diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Wa hadzal ridha yaj'alul arif daiman fi halatin minas sukuni wat tuma'ninah. Itulah yang membuat dia merasa tenang dalam hidupnya. Dia tidak gelisah, tidak resah, tidak risau. Dia tenang sebab yang mengatur semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tenang, nggak ada yang dia risaukan. Dia tahu bahwa dia sedang diatur oleh Allah. Dia tahu bahwa jalan hidupnya sudah ada yang mengatur, ada yang menggariskan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tanda orang yang kenal kepada Allah, dia tidak ikut mengatur, tapi dia menerima aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tandanya orang yang arif. Jadi kita bicara terlebih dahulu tandanya orang yang arif. Siapa itu orang yang arif? Orang yang arif adalah yang kenal kepada Allah, berjalan menuju kepada Allah. Tandanya dia ridha dengan segala ketetapan Allah, dengan takdir Allah. Yang kedua, tsani alamatil arifin hiya tarkul a'rad wal hudud. Orang yang arif itu dia benar-benar ketika beribadah tidak mengharapkan apa-apa, tapi yang diharapkan adalah ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada kepentingan, tidak ada kepentingan untuk dirinya, tapi yang diharapkan bagaimana Allah ridha kepadanya. Ada orang yang beribadah, nanti akan kita bahas, ini bahasan kita pada hari ini. Ada orang yang beribadah karena kepentingan tertentu, karena kepentingan tertentu. Tapi orang yang arif, dia tidak punya kepentingan apa-apa buat dirinya, semata-mata ibadah, semata-mata menghadap kepada Allah, semata-mata menyembah Allah, itu aja, mengabdi kepada Allah, nggak ada kepentingan buat dia. Ini orang yang sudah sampai pada tingkatan ma'rifah. Al-arif yatawajjah ila Allah Ta'ala bi kulli qalbihi wa la yata'allaq bi ghairillah min hududid dunya wa aw syahawatin nafs. Dia hanya menghadapkan kepada Allah dengan sepenuh hati, dan dia tidak mengaitkan ibadahnya dengan segala sesuatu selain Allah. Pokoknya hanya untuk Allah, ya, ibadahnya hanya karena Allah, ya, melakukan salat karena Allah, puasanya karena Allah, dan seterusnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tandanya orang arif. Tanda orang arif yang lainnya, thalith alamah min simatil arifin fahiya dawam al-hudur baina yadayillah. Tanda ketiganya, orang yang arif itu adalah selalu bersama dengan Allah, hatinya bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-arif la yash'ur bis-sukun fi qalbi illa 'indama yakunu ma'allah. Dia baru merasa tenang, merasa tumakninah kalau bersama dengan Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Kalau bersama dengan Allah, berzikir, ingat kepada Allah, hatinya merasa tenang. Tapi kalau bersama dengan selain Allah, dia masih merasa gelisah. Ini luar biasa. Ini kondisi orang-orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sampai pada tingkatan ma'rifah. Fahuwa daiman fi ittirarin wa iftiqarin lillahi ta'ala. Sebab dia
senantiasa merasa butuh kepada Allah. Dia sadar siapa dirinya, fakir ilallah, ya, butuh kepada Allah. Baru merasa tenang kalau dia bersama dengan Allah Ta'ala, zat yang maha kuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang disebutkan tentang sifat atau tanda orang-orang arif. Orang yang disebut arif yang dekat kepada Allah Ta'ala. Nah, Ibnu Athaillah mengatakan, matlabul arifin, orang kalau sudah sampai pada tingkatan ma'rifah, apa yang dia harapkan dari Allah? Enggak ada yang diharapkan. Yang diharapkan hanya as-sidqu fil ubudiyah. Ibadahnya benar, jujur kepada Allah, sungguh dalam ibadahnya, tidak ada pamrih dalam ibadahnya, tidak ada keinginan apa-apa dalam ibadahnya, semata-mata hanya ingin beribadah kepada Allah, semata-mata hanya ingin berkhidmat kepada Allah. Sebab kalau kita beribadah, di balik ibadah itu ada sesuatu yang kita inginkan, berarti masih ada pamrih dalam ibadah kita. Kalau ada sesuatu yang kita harapkan dari ibadah tersebut, ya, itu ada pamrih. Tapi kalau kita semata-mata beribadah, kenapa beribadah? Kenapa kita salat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita berhaji? Kenapa kita melaksanakan kewajiban? Orang yang arif akan menjawab, karena itu perintah dari Allah. Cukup. Karena itu perintah dari Allah Ta'ala. Allah yang memberikan perintah, wa ma umiru illa liya'budullah. Ya, mereka tidak diperintah kecuali perintahnya cuma satu. Apa itu perintahnya? Beribadah kepada Allah. Itu saja. Beribadah kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah. Bagaimana beribadah kepada Allah? Mukhlisin lahuddin. Ibadahnya itu harus ikhlas. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lahuddin, dan memang benar-benar tunduk semata-mata kepada Allah. Ibadah yang semacam itulah yang bernilai tinggi di sisi Allah Ta'ala. Ikhlas karena Allah. Ini gampang diucapkan, tapi dalam prakteknya kadang-kadang banyak manusia yang gagal dalam hal ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan hunafa. Dia adalah orang-orang yang hanif, yang lurus, orientasinya hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Ini orang yang sudah sampai pada tingkatan ma'rifah. Masya Allah. Ya. Jadi kita berharap mudah-mudahan kita sampai pada tingkatan ini, jemaah sekalian. Ya. Dan ini bisa, tidak ada yang mustahil. Insya Allah terwujud dengan apa? Dengan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah memberikan taufik, maka semuanya akan menjadi mudah. Semuanya akan menjadi mudah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Jadi kita luruskan lagi. Kita selama ini memang beribadah, ngaku kita sebagai hambanya Allah. Tapi apa betul ibadah kita? Apa sudah benar ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekarang kita berpuasa, apa betul puasa kita karena Allah? Sekarang kita melaksanakan salat, apa betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa semua ibadah yang kita lakukan kita tujukan untuk Allah? Ini pertanyaan besarnya. Orang-orang yang arif itu ketika beribadah, maka yang dia harapkan benar-benar ibadahnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di dalam penjelasan dari Al-Hikam ini oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, beliau mengatakan bahwa adna maratib hadzal ikhlas al-matlub, bahwa tingkatan yang paling rendah dari keikhlasan, karena kita tadi disuruh ibadah ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita tahu kita semuanya disuruh ibadah ikhlas. Kalau tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah. Innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in
manawa, karena setiap amal itu bergantung kepada niatnya, ikhlas atau tidak. Kalau tidak ikhlas, tidak diterima. Kalau ikhlas, insyaallah diterima oleh Allah. Bagaimana bentuk dari keikhlasan itu? Keikhlasan itu disebutkan adna maratib hadzal ikhlas al-matlub an yatakhallas al-'abdu min afatis syirki al-zahiri. Pertama, harus selamat, harus bebas dari syirik. Itu yang pertama. Ikhlas itu bebas dari syirik. Itu tingkatan yang paling rendah dari ikhlas. Harus terlepas dari syirik. Kalau ada seseorang beribadah kepada Allah, tapi di sisi yang lain masih percaya kepada jimat, ya misalnya, masih percaya kepada keramat, masih menyembah sesuatu selain Allah, ya ada yang dipercaya oleh dia menjadi tempat keberuntungan misalnya selain Allah Subhanahu wa taala, dia minta kepada selain Allah, maka ini adalah dosa besar. Ini adalah bertentangan dengan keikhlasan, berarti tidak ikhlas dia dalam beribadah. Orang yang ikhlas, dia lepaskan semuanya. La ilaha, tidak ada ilah. Apa maknanya tidak ada ilah? Makna tidak ada ilah, maknanya bukan tidak ada Tuhan saja. Kita ini selalu mengartikan tidak ada Tuhan karena memang susah mencari padanan makna dari kata ilah. Tapi makna ilah itu sebetulnya adalah tidak ada tempat kita berharap, tidak ada tempat kita meminta, tidak ada tempat kita bergantung, tidak ada tempat kita bersandar, bertawakal kecuali billah. La ilaha illallah, kecuali Allah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah taala. Ini yang tingkatan ikhlas yang pertama, bersih dari syirik. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, thumma takhallus min afatir riya wal ujub. Nah ini berlepas dari riya, berlepas dari riya dan berlepas dari ujub, ya. Barangkali yang pertama sudah selesai, bisa terlewati. Dia tidak melakukan syirik, tidak lagi menyembah selain Allah, nggak menyembah matahari, tidak menyembah pohon, tidak menyembah selain Allah Ta'ala, tidak menyembah makhluk secara zahir. Tetapi hati-hati, kadang-kadang setan itu dengan halus merusak ibadah kita. Bagaimana cara merusaknya? Yaitu dengan memunculkan keinginan agar kita dipuji oleh manusia, dipuji oleh orang. Kalau tidak dipuji, dia tidak nyaman, tidak puas. Ada orang yang beribadah ingin dilihat oleh orang lain, bukan karena Allah. Riya yang muncul, ya, karena ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan penghargaan, ingin dikenal, diketahui oleh manusia, dilihat oleh manusia, diapresiasi oleh manusia, bukan karena itu. Harus kita lepaskan itu yang namanya ikhlas. Jadi orang arif itu tidak mau ibadahnya itu masih bercampur dengan hal-hal yang semacam itu. Ada orang yang melaksanakan ibadah, tapi dia melaksanakan ibadah karena senang kalau dapat penghargaan dari orang, senang dipuji-puji sama orang, senang kalau dia mendapatkan kedudukan di mata manusia, bukan di mata Allah. Yang semacam ini masih punya penyakit riya, ya, disebut sebagai orang yang ibadahnya pamrih, riya bukan karena Allah tapi karena manusia. Yang semacam ini tidak akan diterima oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan amal kita bersih dari ini semuanya. Jadi ini yang kedua yang disebutkan, bersih dari riya, bersih dari ujub. Kalau kita melakukan ibadah, jangan kita menganggap wah ini karena kehebatan kita, karena kemampuan kita, kekuatan kita, bukan, tapi karena Allah. Jangan bangga dengan ibadah kita lalu meremehkan, merendahkan orang lain, tidak. Kalau kita bisa melakukan ibadah ini semata-mata karena taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah kita bisa ibadah tidak lain karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang kedua. Kata beliau bahwa disebut ikhlas, pertama bersih dari syirik, yang kedua bersih dari riya dan ujub yang samar. Ini samar nih. Yang semacam ini samar, kadang-kadang tidak terasa dalam diri kita. Semangat kita kalau dipuji oleh manusia, tapi menjadi kendor kalau tidak ada yang melihat, tidak ada yang memberikan apresiasi. Berarti ibadahnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena manusia. Kemudian disebutkan oleh beliau, semakin tinggi tingkatannya adalah tingkatan ikhlas. Yang selanjutnya at-takhallus mimma qad yahdifu ilaihi athna'a ada'i ta'atihi wa ibadatihi min masalihid dunya wa maghanimiha. Terlepas dari keinginan-keinginan atau kepentingan dunia. Kadang-kadang ada orang yang ibadah, ya sebetulnya kalau dua ini terlewati, ini sudah selamat. Ya, syirik dan riya terlewati, sudah selamat. Ya, insya Allah jalan menuju surga sudah terbuka. Tapi menurut kalangan arif, ini masih belum murni. Ada orang yang beribadah, kadang-kadang dia beribadah karena ada sesuatu selain Allah yang dia inginkan. Apa itu? Misalnya dia ingin dapat kelapangan rizki, ya, dapat sehat. Antum baca wirid ini, zikir ini, bacaan ini, insya Allah antum akan diberikan kesehatan. Senang dia dengan itu. Berarti ada sesuatu yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau antum baca misalnya surat Al-Waqi'ah, ini contoh, surat Al-Waqi'ah kalau dibaca secara rutin akan melapangkan rizki, meluaskan rizki. Itu benar, boleh, ya. Tetapi itu kadar ikhlas yang tidak sepenuhnya, yang tidak murni, masih ada embel-embel, ya. Karena itu yang memberikan motivasi kepada dia untuk beribadah, untuk membaca surat tertentu dalam Al-Quran. Kadang-kadang kalau tidak ada fadilahnya, dia malas baca surat itu. Tapi karena ada fadilahnya, ada sesuatu yang dia cari, maka dia mau membaca surat tersebut. Kalau baca istighfar, akan diberikan oleh Allah kelapangan rizki, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anak-anak keturunan yang banyak, sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Tidak salah, boleh, tetapi belum murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang-kadang kita melakukan amal tertentu, ibadah tertentu, karena ada sesuatu yang kita inginkan, ada yang kita harapkan dalam urusan-urusan dunia. Kalau ingin proyeknya lancar, baca amalan ini. Nah, itu berarti karena apa? Karena ingin proyeknya lancar. Kalau antum ingin mendapatkan posisi, ya, kedudukan di tempat tertentu, baca amalan ini. Berarti dia membaca amalan itu bukan semata-mata karena Allah, tapi ada motif yang lain. Ini motif yang sifatnya duniawi. Boleh atau tidak? Kalau tanya bolehnya, boleh, silahkan saja. Selama dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh, ya. Dan itu dibenarkan dalam Al-Quran, memang ada motivasi semacam itu. Nabi SAW memberikan motivasi, tapi itu buat kalangan awam, sebab dia tidak semangat ibadah kecuali dikasih rangsangan-rangsangan semacam itu. Ya, sama kita seperti ketika kita anak-anak dulu disuruh puasa, orang tua kita mengatakan kalau puasanya full bakal dapat hadiah. Semangat. Kenapa? Karena hadiah yang ada dalam pikirannya. Begitu Allah memperlakukan kita, kalau nggak dikasih iming-iming susah untuk ibadah. Jadi dikasih iming-iming, dikasih motivasi. Motivasinya apa? Duniawi. Kadang-kadang duniawi. Nah, ini yang disebutkan oleh Ramadan Al-Buti, tsumma takhallus. Dia berlepas, orang yang betul-betul ikhlas, tidak ada maslahat dunia yang dia inginkan. Tidak ada maslahat dunia yang dia inginkan. Wa maghanimiha wa rawaibihil ajilah fi. Ya, bahkan hasrat-hasrat yang sifatnya duniawi itu enggak ada. Semata-mata ibadah karena Allah. Udah, yang penting pokoknya ibadah aja. Ya, yang penting melaksanakan khidmat kepada Allah. Ini yang disebutkan.
Kemudian selanjutnya, wa a'la darajatit tauhid wal ikhlas, tingkatan tauhid dan ikhlas yang paling tinggi. Ini yang paling tinggi apa itu? Disebutkan at-takhallus minat tatabbu' ila al-ajril ukhrawi alladhi iddakharahu Allah li'ibadihi shalihin. Dia terlepas dari janji-janji Allah, ya, bahwa Allah akan memberikan balasan nanti berupa sorga, berupa kenikmatan, sungai yang mengalir di dalamnya, ya, berupa bidadari, berupa istana. Itu kan balasan di akhirat nanti yang diberikan dan dijanjikan oleh Allah. Ketika beribadah, orang yang sampai pada tingkat puncak keikhlasan, bukan itu lagi yang dia lihat, ya, bukan itu yang dia lihat, tetapi dia beribadah karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Betul, itu sesuatu yang menarik, tapi bagi orang yang arif, bukan itunya yang menarik. Yang menarik adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha agung, Allah Subhanahu wa ta'ala sang pencipta. Itu yang mendorong dia untuk berkhidmat. Jadi bukan sesuatu selain Allah ta'ala. Ini orang yang arif. Kalau kita tingkatannya sampai mana? Nah, kalau kita ibadah karena siapa? Karena apa kita beribadah? Kita ibadah pengen dapat surga. Apalagi kalau disebut bidadari, itu tambah semangat ibadahnya. Ya, kalau disebut bidadari, tambah semangat ibadahnya. Ya, akan diberikan janji-janji di akhirat, semangat ibadahnya. Berarti masih belum sampai tingkatan arif. Tingkatan arif, tingkatan yang paling puncak, as-sidqu fil ubudiyah. Benar dia ibadahnya, enggak ada yang diharapkan yang lain. Semata-mata karena perintah, menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga fa idza shalla wa shama wa hajja wa adda sa'ira faraidillah la yadfa'uhu ila syai'in min dzalika illa al-qiyam bi huquqir rububiyah. Ketika dia salat, puasa, haji, melaksanakan ibadah, semata-mata satu, dia ingin melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah. Senang dia kalau sudah melaksanakan tugas dari Allah, dia sudah merasa puas. Alhamdulillah, sebagai hamba melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tingkatan orang yang arif, sudah sampai pada puncak. Nggak ada lagi yang diharapkan kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tentunya kita ini sadar diri, ya, kita beribadah sesuai dengan makom kita masing-masing. Tapi tentu kita berharap mudah-mudahan Allah naikkan kita, Allah tinggikan derajat kita, terus kita beribadah sambil minta kepada Allah, sehingga kita sampai pada tingkatan di mana yang kita cari adalah ridha dari Allah. Kalau sudah melaksanakan perintah Allah, kita merasa senang. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Kita jeda sejenak, kita baca sholawat asyrik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim faizin.
ظالم بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada ungkapan dari Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu taala anhu yang sangat bagus untuk menjadi renungan kita. Ada pula yang menisbatkan kepada Muhammadiyah. Apa ungkapannya? Ungkapannya adalah syattan baina man hammuhul khur wal qusur wa baina man hammuhul khudur wa raf'is sutur. Kata beliau, sungguh sangat berbeda antara orang yang perhatiannya kepada bidadari dan istana. Beda, kata beliau. Beda antara orang yang ibadahnya karena ingin mendapatkan bidadari, ingin mendapatkan istana, ingin mendapatkan kenikmatan di sorga. Itu beda dengan orang yang hammuhul khudur, yang perhatiannya itu adalah ingin hadir selalu bersama dengan Allah. Wa raf'is sutur, dan terbuka hijabnya, dia bersama dengan Allah. Orang yang semacam ini ibadahnya adalah semata-mata karena Allah, bukan selain Allah. Ini seperti yang kita sebutkan, bagaimana seorang Rabi'ah al-Adawiyah sampai pada tingkatan puncak, dia mengatakan walaupun tidak ada sorga, dia tetap akan beribadah kepada Allah. Walaupun tidak ada neraka, dia tidak akan pernah bermaksiat kepada zat yang telah menciptakannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah puncak dari ubudiyah, puncak dari penghambaan. Orang yang menghamba, dia tidak melihat kepada sorga dan neraka, tetapi melihat kepada zat yang dia sembah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan pula ma muradul arif, apa sih yang jadi keinginan orang yang arif billah? Apa keinginannya? Disebutkan muradu ma'rufi, keinginan orang arif adalah apa yang diinginkan oleh Tuhannya. Apa yang diinginkan oleh Allah, itulah yang diinginkan oleh orang arif. Jadi dia menerima semua keinginan Allah, dia menerima semua kehendak Allah, dia menerima semua takdir Allah, dia melaksanakan perintah-perintah Allah, dia menjauhi larangan Allah. Itulah yang diinginkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dalam beribadah, semakin ibadah kita meningkat, dari yang ibadahnya barangkali tadinya masih diselimuti oleh syirik, kita meningkat, ya, sampai kepada tingkatan bebas dari riya, bebas dari ujub, meningkat lagi, bebas dari kepentingan-kepentingan dunia, dan meningkat lagi bebas dari kepentingan-kepentingan ukhrawi. Yang kita inginkan adalah beribadah semata-mata karena Allah. Kalau sudah karena Allah, semuanya akan diberikan oleh Allah kepada kita. Insyaallah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah, diberikan inayah oleh Allah. Kita minta kepada Allah, dan insyaallah kalau kita bersungguh-sungguh, Allah akan memberikan apa yang jadi harapan dan keinginan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.